Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Pratiwi dengan NIM 1057311111420. Kelas Akuntansi 20D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan mempresentasikan makalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi makalah Rule of Law. Dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Rahmawati Andi, Mapase RMSI. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Masuk kepada pembahasan pertama, pengertian penegakan hukum Rule of Law. Apa sih yang dimaksud dengan penegakan aturan hukum? Penegakan aturan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rule of law sendiri adalah suatu legalisme yang menggagas bahwa keadilan dapat dilayani dengan melalui pembuatan peraturan dan juga prosedur yang sifatnya objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Strategi pelaksanaan Rule of Law. Strategi pelaksanaan Rule of Law agar berjalan dengan aktif sesuai dengan yang diharapkan, maka keberhasilan advancement of the Rule of Law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, Rule of Law merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan. Negara itu wajib memberi perlindungan hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari negara hukum. Sesuai pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Ciri yang kedua yaitu adanya perlindungan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. Salah satu ciri khas dari negara hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak mempengaruhi oleh suatu kekuatan atau kekuatan apapun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, amandemen ketiga mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1, bahwa kekuasaan kehakiman, kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ciri yang ketiga yaitu legalisme terwujud dalam segala bentuk. Yang dimaksud di sini, legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas aktivitas apa yang dilarang secara singkat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor Rule of Law. Apa saja sih faktor Rule of Law? Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang. Maksudnya bahwa undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas berlakunya undang-undang, seperti misalnya undang-undang tidak boleh surut, undang-undang yang bersifat khusus, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Yang kedua adalah penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus berjalan sesuai yang diinginkan oleh undang-undang. Nah, penegak hukum harus juga menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing. Yang ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu masyarakat dan budaya. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksud warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum-hukum yang berlaku di lingkungannya. Yang keempat,
serta budaya, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Pembahasan selanjutnya yaitu lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum yang pertama adalah kepolisian. Fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan masyarakat. Tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman pelayanan masyarakat. Yang kedua, kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan dapat dijelaskan sebagai berikut: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ditetapkan Undang-Undang Nomor 2002 dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pemberantasan tindakan pidana korupsi. Tugas pokok KPK adalah berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. Lembaga hukum yang keempat yaitu Badan Peradilan. Badan Peradilan menurut Undang-Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung. Badan Peradilan terdiri dari dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan wewenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama, menguji undang-undang terhadap 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang 1945, memutuskan resiliasi tentang hasil pemilihan umum. Peradilan tinggi dan negeri merupakan peradilan umum dari tingkat provinsi dan kabupaten. Kesimpulan, menurut saya, rule of law sangat diperlukan untuk negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan dan mendorong keadilan, tetapi harus pula mengacu pada orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang jujur, tidak memihak, dan hanya memikirkan keadilan. Ada atau tidak adanya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam artian perlakuan adil baik sesama warga negara maupun pemerintah. Nah, saran saya, sebagai warga negara Indonesia, kita tetap harus menjunjung tinggi rasa keadilan agar tercipta negara yang harmonis. Dengan tetap menekankan pengembangannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sebaiknya, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara senantiasa kita berikan kontribusi bagi negara. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.